Halo, selamat pagi. Bertemu kembali kita di pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia kita yang kemarin ya, yang sudah kita lewati dan sudah kita bahas, yaitu tentang membaca dan juga mengisi titik-titik ya, yang dimana jawabannya itu harus berdasarkan isi bacaan dan juga berdasarkan dengan pilihan jawaban yang telah tersedia. Nah, hari ini kembali lagi kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah masuk ke bagian subtema 3. Nah, kalau lebih jelasnya lagi, kalian bisa membuka buku paket tematik terpadu 2C. Buku tematik terpadu 2C halaman 57. Kalau di sini tidak ada halaman ya, kalian bisa melihat halaman terakhirnya adalah 56. Nah, di samping halaman 56 yaitu subtema 3. Nah, subtema 3 ini membahas tentang tugasku sebagai umat beragama. Di sana ada bacaannya. Bagaimana bunyinya? Mari kita baca bersama-sama. Kalian di rumah bisa sambil ikut membaca juga di buku paket kalian dan bisa juga sambil menyimak video ibu ini. Nah, bunyinya sebagai berikut. Sebagai umat beragama, kita beribadah dan berdoa setiap hari. Cara beribadah setiap agama berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita hendaknya saling menghormati. Apakah kamu selalu berdoa sebelum memulai kegiatan? Bagaimana cara kamu berdoa? Ceritakan. Nah, anak-anak, kita adalah orang Indonesia. Kita adalah orang yang percaya tentang Pancasila, dan Pancasila dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu tandanya bahwa kita adalah percaya kepada Tuhan, dan Tuhan adalah nomor 1 dalam hidup kita. Seperti video pembelajaran ini, di awal pembelajaran kita selalu membukanya dengan doa. Di akhir pembelajaran kita juga kita selalu menutupnya dengan doa. Sebelum makan, kita harus berdoa. Sebelum tidur, kita harus berdoa. Sebelum belajar, kita harus berdoa. Dan sebelum melakukan segala aktivitas, kita selalu memulainya dengan doa. Mengapa hal itu selalu dilakukan? Karena kepercayaan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan. Kita selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya karena atas berkatnya yang melimpah yang bisa kita nikmati setiap hari. Nah, anak-anak, sebagai umat yang beragama juga tentu tidak terlepas dari bagaimana cara kita bisa menghargai sesama kita. Misalkan kalau kita berteman dengan orang yang berbeda keyakinan, bagaimana kita memposisikan diri kita di sana sehingga kita bisa tetap menjalin kerukunan dan kebersamaan meskipun berbeda agama. Nah, misalkan ada teman-teman yang beragama Kristen. Nah, bagaimana cara kita menghargai mereka? Misalkan contohnya melakukan tugas kelompok. Apakah harus melakukan tugas kelompok di hari Minggu? Memang hari Minggu adalah hari libur ya, tidak melakukan apa-apa. Tetapi bagi umat Kristiani, hari Minggu adalah hari untuk beribadah. Tentu itu tidak bisa dilakukan di hari Minggu, mungkin bisa memilih di hari lain. Nah, itu gunanya apa? Itu gunanya bahwa kita bisa menghargai teman kita yang berbeda agama. Nah, begitu juga dengan teman-teman kita yang lain yang berbeda agama, kita juga harus saling menghormati dan menghargai dengan tidak saling mengejek ya, dengan tidak saling menghina ya, tapi kita semua bersaudara ya, meskipun berbeda agama harus bisa menjalin kerukunan. Nah, anak-anak, materi kita hari ini kalian bisa membuka buku paketnya ke halaman 58. Nah, di sana di halaman 58 kalian bisa melihat ya, di sana pembelajaran 1. Ibu ulangi, silakan kalian membuka buku paketnya ke halaman 58. Nah, di halaman 58 pembelajaran 1, ayo membaca. Nah, anak-anak, di sini materinya yaitu tentang menemukan arti kosakata yang berkaitan dengan budaya yang ada di sekolah.
Nah, di sana di halaman 58 ada bacaannya. Bagaimanakah bunyinya? Mari kita baca bersama-sama ya. Nina dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Nina satu kelompok dengan Mary dan Deli. Deli mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pukul 9 pagi. Namun, Mary tidak setuju. Hari Minggu pagi, Mary harus beribadah ke gereja. Akhirnya, kelompok Nina sepakat untuk mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nina dan teman-teman menghormati Mary. Mereka tidak mengganggu waktu ibadah Mary. Mereka saling bertoleransi. Nah, itu dia ya bacaannya. Di sini terlihat sekali bahwa mereka saling menghargai satu sama lain ya. Yang dimana Deli menginginkan untuk mengerjakan tugas kelompoknya ini di hari Minggu pagi. Nah, sedangkan Mary menolak. Kenapa? Karena Mary perlu beribadah pagi. Nah, anak-anak di sini adakah yang rajin beribadah setiap hari Minggu? Misalkan tidak harus ke gereja ya, apalagi masa pandemi seperti ini pasti ada sebagian gereja yang melakukan live streaming. Apakah kalian rutin beribadah melalui live streaming setiap hari Minggu? Anak-anakku sekalian, kita adalah umat Kristiani, patut bagi kita dan wajib bagi kita untuk melakukan ibadah. Bukan hanya setiap hari Minggu saja, misalkan ada doa-doa setiap hari, boleh kita ikuti ya. Nah, di sini di halaman 58 di sini terlihat sekali di sana mereka saling bertoleransi. Ya, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Artinya tidak saling mengganggu pada waktu beribadah. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian hari ini, kalian bisa membuka buku paket kalian ke halaman 61. Ibu ulangi, silakan anak-anak membuka bukunya ke halaman 61. Nah, di halaman 61 di sana nomor 1 kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, tulislah kalimat sederhana menggunakan kata berikut. A. Toleransi. B. Agama. C. Menghargai. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah mengerjakan soal latihan halaman 61 nomor 1 ya, hanya nomor 1 saja. Nah, di sana kalian menuliskan kalimat sederhana yang berdasarkan dengan kata yang telah tersedia di sana. Di sana ada 3 kata ya, ada 3 kata. Ibu ulangi, yang pertama toleransi, yang kedua agama, dan yang ketiga menghargai. Silahkan kalian membuat kalimat sederhana dari kata itu. Nah, untuk kalimatnya kalian bisa langsung menuliskannya di buku paket ini langsung ya, di tempat yang telah tersedia di sana. Nah, anak-anak, bagaimana untuk pelajaran bahasa Indonesianya hari ini? Apakah sudah jelas sampai di sini? Ya, begitu dulu untuk pelajaran bahasa Indonesianya hari ini. Jangan lupa tugasnya, Ibu ulangi, ada di halaman 61 nomor 1. Nah, nomor 1 saja ya dikerjakan ya. Nah, itu dia tugas untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Dan anak-anak, pesan ibu tetap jaga kesehatan di rumah ya, meskipun kondisi kita masih belum memungkinkan untuk masuk sekolah seperti biasa. Namun jangan lupa tetap terus belajar setiap hari. Nah, anak-anak, begitu dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Di pertemuan yang selanjutnya akan kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Oke, seperti biasa, karena di awal tadi kita sudah buka dengan doa, di akhir ini kita tutup lagi dengan doa. Mari anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah membimbing kami, Engkau telah menuntun dan menyertai kami selama proses pembelajaran kami tadi. Semoga dari apa yang sudah kami pelajari bersama melalui video pembelajaran bisa berguna dan bermanfaat bagi kami dan sesama kami, dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Besok hari lagi akan kami lanjutkan lagi pembelajaran kami melalui video pembelajaran. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, begitu dulu untuk pelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini. Di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan lagi. Ya, tetap terus jaga kesehatan di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.